bukan lagi tentang mimpi, bukan lagi tentang sekedar ikut bertanding. Bersama John Herdman, Timnas Indonesia memasuki era baru dengan satu target jelas, yaitu juara Asia 2027. Latihan lebih keras, mental lebih tajam, standar lebih tinggi. Karena kali ini Garuda tidak datang sebagai pelengkap, tapi sebagai penantang yang siap menaklukkan Asia. Datangnya John Herdman bukan sekadar pergantian pelatih. Ini adalah titik balik mentalitas dan arah permainan Garuda. Sosok pelatih asal Inggris tersebut dikenal bukan hanya piawai meracik taktik, tetapi juga ahli membangun karakter tim. Pengalamannya membentuk skuad yang disiplin, cepat beradaptasi, dan bermental pemenang menjadi alasan utama PSSI mempercayakan proyek jangka panjang kepadanya. Di era baru ini, Herdman membawa satu pesan tegas. Timnas Indonesia tak boleh hanya sekadar ikut turnamen, tapi harus datang untuk bersaing dan menang. Perubahan paling terasa ada pada etos kerja pemain. Latihan dibuat lebih intens, tempo permainan ditingkatkan, dan setiap pemain dituntut memahami peran taktis dengan detail. Herdman menekankan transisi cepat, pressing kolektif, serta disiplin posisi. Bukan lagi sepak bola reaktif, melainkan permainan modern yang berani mengontrol ritme laga. Secara filosofi, Herdman dikenal menyukai 3 fondasi utama. Yang pertama adalah mentalitas juara. Ia ingin pemain percaya diri menghadapi tim manapun, tanpa rasa inferior. Nama besar lawan tak lagi menjadi bayangan, melainkan tantangan. Kedua, fisik dan stamina. Sepak bola internasional menuntut tempo tinggi selama 90 menit. Karena itu, program kebugaran diperketat agar pemain mampu bermain agresif sampai menit akhir. Ketiga, kolektivitas tim. Tidak ada bintang tunggal. Semua bekerja sebagai satu kesatuan. Setiap gol adalah hasil kerja bersama. Setiap pertahanan adalah tanggung jawab kolektif. Targetnya pun jelas. Indonesia harus naik level di Asia, bukan sekadar bertahan di papan tengah. Kualifikasi turnamen besar, peningkatan ranking FIFA, hingga konsistensi melawan tim-tim kuat Asia Tenggara menjadi pijakan awal. Dari sana, mimpi yang lebih besar dibangun perlahan. Yang menarik, Herdman juga memberi ruang bagi pemain muda dan diaspora. Kombinasi energi muda dengan pengalaman internasional diharapkan menciptakan skuad yang seimbang, cepat, cerdas, dan matang secara mental. Kini, harapan supporter kembali menyala. Stadion yang dipenuhi merah putih bukan lagi hanya tempat bersorak, tapi saksi lahirnya identitas baru. Garuda yang berani menyerang, disiplin bertahan, dan pantang menyerah. Era John Herdman bukan janji kosong. Ini adalah proses membangun fondasi, batu demi batu, menuju Timnas Indonesia yang lebih kompetitif di panggung Asia. Jika sebelumnya Indonesia hanya berbicara tentang berkembang atau bersaing, maka di era John Herdman, kosakata itu berubah total. Sekarang hanya ada satu kalimat tegas, bukan lagi ikut meramaikan, tapi datang untuk menjadi juara. Target juara Asia 2027 bukan mimpi kosong, bukan sekedar slogan media sosial, dan bukan pula janji manis untuk menenangkan supporter. Ini adalah standar baru yang sengaja dipasang tinggi agar seluruh elemen sepak bola Indonesia terdorong naik level. Sebab dalam sepak bola modern, tim besar tidak lahir dari target kecil. Selama bertahun-tahun, Indonesia sering dipandang sebagai kuda hitam, punya semangat tapi kurang pengalaman, punya bakat tapi kurang disiplin. Herdman datang untuk memutus stigma itu. Ia membangun pola pikir sederhana namun tajam. Kalau ingin dihormati Asia, bermainlah seperti raksasa. Setiap sesi latihan bukan lagi sekedar rutinitas, melainkan simulasi pertandingan. Tekanan dibuat nyata, intensitas dibuat tinggi. Pemain dipaksa terbiasa berada dalam situasi sulit agar saat laga sesungguhnya mereka tidak panik. Karena juara Asia tidak lahir dari tim yang nyaman, melainkan dari tim yang tahan derita. Herdman membawa pendekatan sepak bola modern, permainan cepat, transisi kilat,
pressing tanpa henti, blok pertahanan rapat. Indonesia diarahkan menjadi tim yang aktif menyerang, bukan menunggu diserang. Saat kehilangan bola, seluruh pemain langsung menekan. Saat merebut bola, serangan diluncurkan secepat kilat. Filosofi ini membuat Garuda tidak lagi reaktif, tetapi mengontrol pertandingan. Dan inilah ciri khas tim juara. Mereka memaksa lawan mengikuti permainan mereka, bukan sebaliknya. Target juara Asia mustahil dicapai jika hanya mengandalkan 11 pemain inti. Karena itu, proyek besar disiapkan. Regenerasi pemain muda, pemanggilan talenta diaspora, peningkatan fisik dan sport science, rotasi skuad berkualitas merata. Setiap posisi harus punya 2-3 opsi setara. Tidak boleh ada ketergantungan pada satu bintang. Ketika satu cedera, yang lain siap menggantikan tanpa menurunkan kualitas. Tim juara dibangun dari kedalaman, bukan ketergantungan. Ambisi ini juga didorong penuh oleh PSSI, mulai dari pemusatan latihan jangka panjang, uji coba internasional berkualitas, fasilitas latihan modern, hingga penguatan kompetisi domestik. Semua diarahkan ke satu garis lurus 2027. Tidak ada lagi program setengah hati, setiap kebijakan harus bermuara pada prestasi timnas. Stadion bergemuruh, merah putih memenuhi tribun, lagu kebangsaan berkumandang, dan Indonesia berdiri di partai final Asia, bukan sebagai penonton, tapi sebagai penantang utama. Itulah gambaran yang kini ditanamkan di benak setiap pemain. Bagi Hurtman, mimpi harus divisualisasikan lebih dulu, baru diwujudkan. Karena keyakinan adalah bahan bakar pertama menuju kemenangan. Era baru telah dimulai. Bukan era coba-coba. Bukan era transisi tanpa arah. Ini adalah era keberanian. Era ketika Garuda berhenti berkata semoga dan mulai berkata kami siap. Target juara Asia 2027 bukan tekanan. Itu adalah panggilan takdir. Dan jika kerja keras, disiplin, serta mental baja benar-benar dijaga, maka hari itu akan datang. Hari ketika Asia tak lagi memandang Indonesia sebagai kejutan, melainkan sebagai raja baru yang harus ditakuti.